Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu, memohon kekuatan dan hikmat, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 21 ayat 4-9. Tapi saya membacakan hanya ayat 9 saja, demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Tema kita, salib dan keselamatan. Tipologi ular tembaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah menghadapi tantangan, pencobaan, dan ketidakpuasan dalam hidup. Bangsa Israel juga mengalami hal serupa dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dalam Bilangan 21 ayat 4-9, kita melihat bagaimana mereka bersungut-sungut terhadap Tuhan dan Musa, lalu dihukum dengan ular-ular tedung. Namun Tuhan juga menyediakan jalan keselamatan melalui ular tembaga. Peristiwa ini menjadi gambaran akan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita akan melihat ada beberapa poin penting berdasarkan teks ini. Pertama, ketidakpuasan dan dosa bangsa Israel, ayat 4 dan 5. Bangsa Israel mengalami kelelahan dalam perjalanan dan mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak menghargai pemeliharaan Tuhan, tapi sebaliknya mereka meremehkan manna yang diberikan sebagai makanan dari surga. Ketidakpuasan mereka mencerminkan sikap manusia yang sering lupa akan kebaikan, akan berkat Tuhan, dan lebih fokus kepada penderitaan. Dan yang kedua, Tuhan mendatangkan hukuman, yaitu ular-ular tedung, ayat yang ke-6. Tuhan mengirimkan ular-ular berbisa yang menyebabkan banyak orang yang mati. Hukuman ini adalah konsekuensi dari dosa mereka, mengingatkan bahwa dosa itu mendatangkan maut. Ini menjadi peringatan bahwa sikap yang tidak percaya dan pemberontakan terhadap Tuhan memiliki akibat yang serius, yaitu kematian. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui ular tembaga, ayat 7-9. Bangsa Israel menyadari dosa mereka dan kemudian bertobat, meminta Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Siapa saja yang memandang ular tembaga itu, maka dia akan tetap hidup. Dan yang terakhir, saudara, bahwa Kristus menjadi penggenapan tipologi ular tembaga yang dicatat di dalam ayat ini. Jadi kalau kita membandingkan atau melihat Yohanes pasal 3 ayat 14-15, di sana Yesus sendiri menghubungkan ular tembaga dengan dirinya. Dia berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ular tembaga adalah lambang keselamatan melalui iman, bukan melalui usaha manusia, melainkan hanya dengan memandang kepada Tuhan. Salib Kristus menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, melalui Bilangan pasal 21, ayat 4-9 kita belajar agar jangan bersungut-sungut terhadap Tuhan, tetapi bersyukurlah dalam segala keadaan. Sadari konsekuensi dosa, bahwa setiap dosa memiliki akibat, tetapi Tuhan juga selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Percaya kepada keselamatan dalam Kristus, sama seperti bangsa Israel harus memandang ular tembaga, kita harus menaruh iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di salib untuk menebus, untuk mengampuni segala dosa kita. Dan yang terakhir, bagikanlah kabar keselamatan kepada orang lain, bahwa orang-orang di sekitar kita juga membutuhkan Injil. Sama seperti Israel membutuhkan keselamatan dari ular tedung,
demikian juga manusia berdosa membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami adalah orang berdosa, tetapi Engkau sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di salib. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap menghargai kasih karunia Tuhan dan hidup di dalamnya, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, bahwa kabar keselamatan harus sampai kepada suku-suku bangsa, kepada setiap orang, karena hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.